menurut Bung Andri dan Bung Joni, sepakat nggak dengan perkataan Hector Soto yang bilang bangga dengan? Sepakat sih. Karena Bangganya di sebelah mana ya dulu? ya, bangganya itu pemain debut masuk final, lawannya Thailand, golin duluan. Oh iya benar. Luar biasa dong. Ya, bikin mental nggak ciut ya. Iya, ngelawan lagi. Iya benar. Kemudian balik lagi dengan hasil apapun yang itu kita bangga lah. Dengan skuad ini masuk final, kalah lawan Thailand juga tipis. Iya. Udah gitu kita leading duluan, bangga banget. Sepakat sama Coach Hector Soto. Bung Andri. Ya, saya juga sepakat ya. Saya sangat, tadi di awal kan saya sudah bilang bahwa saya sangat bangga tim ini ya. Target awal kita kan Coach Hector pernah bilang kita semifinal aja udah oke kok. Tapi ini sampai final dan kita ngerepotin Thailand yang notabene itu dominasinya di AFF ini cukup Dominan kuat banget lah. ya. Dominan banget. Bahkan kita baru sekali nih mampu mengalahkan mereka di final. Selebihnya kita banyak kalah itu. Tapi kembali lagi kalau saya mau ingatkan ya, kita habis ini sih sebenarnya. Mau kemana kita? Dengan generasi emas ini, kita mau kemana? Ada banyak agenda. Piala Dunia misalnya salah satu yang target. Kalau bisa ya, prepare ke Piala Dunia ini yang menjadi penting ya. Dengan TC lah, dengan menyiapkan para pemain, gimana caranya level kompetisi mereka itu berada di level internasional. Kata di lawannya kayak Iran semua nanti. Iya. Yang bisa hukum kita sampai menit akhir gitu. Kan kita momentumnya sebenarnya udah dapat misalnya lawan Iran. Tapi lagi-lagi kan soal mental dan jam bermain ini, Iran bisa menghukum kita di sepersekian detik mau selesai pertandingan. Artinya itu yang kedepannya yang perlu diimprove menurut saya. Kalau berbicara TC kan Hector Soto juga bilang persiapan cuma 5 hari buat Piala AFF Oh iya, kali iya, ini. iya. Nah, kira-kira selanjutnya harapan dari Bung Joni dan Bung Andri, TC itu baiknya tuh berapa lama dan kapan, berapa bulan sebelum pertandingan? Ini kan 5 hari sebelum kompetisi gitu. Nah, baiknya tuh seperti apa? Ya kalau kita lihat jadwal dari liga yang ada juga ya. Oh, iya. Karena liga kita berjalan seharusnya persiapan itu mereka sudah bersiap dari klubnya masing-masing. Oh iya. Benar. Sebenarnya persiapan 5 hari itu bukannya persiapan 5 hari timnas, tapi mereka sudah bersiap berbulan-bulan dari klub yang tadi saya bilang. Rata-rata klub itu sekarang program kepelatihannya tidak jauh dari Coach Hector Soto. Kita ada analis pemain, posisi yang salah kita betulkan, terus situasional juga saat nanti timnas waktunya mepet, pemain itu udah siap sebenarnya. Karena Coach Hector Soto juga setiap pertandingan Liga Futsal Profesional selalu datang langsung. Nonton ya. Memantau langsung bersama staf kepelatihannya. Mereka juga data-datanya lengkap, analis pemain setiap di klub juga lengkap. Jadinya setelah Liga berakhir, jadwal timnas mepet, kalau menurut saya sih bukan persiapan mepet ya, tinggal menyatukan visi aja. Jadi selalu siap, makanya pemain-pemain itu harus siap. Jangan sampai cedera. Kita balik lagi ya, disiplin dirinya aja. Kalau mau jadi pemain profesional, ya dirinya harus dijaga. Apalagi persaingan makin ketat ya sekarang. Iya, siap Udah banyak sekarang. Iya, Sekarang benar. data-data udah banyak, Iya. pemain sudah banyak. Harapan buat masuk timnas tuh besar sekarang ya dari. Besar. Jadinya jangan berpikir pemain kemarin senior tidak menambah porsi latihan porsi latihannya, merasa sudah aman. Oh, belum tentu. Karena pemain yang Piala Asia nanti bakal tergeser dengan para pemain. Ada junior nih yang akan ini. banyak. Jadi persaingan luar biasa menuju timnas yang sangat kuat menuju Piala Dunia dimulai sudah lama. Tapi dengan adanya regenerasi kemarin di Piala AFF masuk runner up, menjadi sedikit ancaman nih buat pemain senior yang kemarin di Piala Asia. Jadi mereka tidak bisa Tidur nyenyak. Mereka harus terus latihan karena saingannya udah banyak. Iya. Dia waktu nonton final dak-dikduknya bukan cuma hasil doang ya. Waduh, jago banget lagi. Gitu ya. Posisinya sama Iya. lagi. Kalau dari Bang Andri gimana tuh? Ya, lagi-lagi ya kita harus apresiasi lah untuk teman-teman kemarin. Artinya tim ini dan tim yang kemarin itu sudah komplit lah. Tinggal nanti tadi seperti yang Mas Joni bilang, nggak bisa kita jadikan alasan bahwa persiapannya minim nih 5 hari. Terlepas ya faktanya begitu, tapi lagi-lagi kan para pemain ini kan bermain di liga ya. Kecuali kita misalnya 1 bulan sebelum kompetisi liganya diliburkan. Tapi kan ya mereka juga tetap aktif di liga dan mereka berjuang untuk klubnya masing-masing. Kembali lagi tadi soal sinergi. Kalau misalnya klub dan timnya itu sinergi,
ya mau sesingkat apapun waktu TC sebelum kompetisi harusnya udah siap ya siapapun pemain yang diturunkan. Makanya tadi ketika kemarin pada banyak yang tampil bagus, Iya. ya itu tadi kalau yang tim kemarin di Piala Asia nggak tampil perform nih ke depan bisa aja kegeser itu. Karena tadi 30 sampai 40 main ini ketika udah ada semua nih, Iya. ya coach sektor tinggal nah, lu nggak perform nih mau siap, lu belum iya, siap nih ya udah bisa. saya ambil yang lebih ready dari yang kalian gitu. Dia malah pusing, aduh siapa aja ya gitu. Pusingnya di situ ya. justru Mending pusing itu sih sebenarnya daripada nggak ada pemain. Yang kita harapkan saat ini di timnas seperti itu. Jadi coach sektor itu pemain bagus semua. Tinggal cari yang best of the best aja. Betul. Tapi sebelum kita ngomongin proyeksi ke depannya ini udah banyak komen yang masuk nih di Oke Zoners dari dulu ya. Ini dari @pinterbola. Kita apresiasi perjuangan tim Garuda. Coach Hector sudah on the track ya. Anda pinter bola emang. Lalu ada @bilos. Timnas futsal sama timnas bola mirip Arsenal. Spesialis lah. Aduh, Anda menyulut ini. Lumayan runner up tahun depan harus juara. Terus dari Kat Ramdhani, selain Dewa Rizky dan Yogi, siapa pemain di Piala AFF Futsal 2026 yang layak masuk ke skuad utama? Oke, mungkin ini nih. Yang tadi Tadi kayaknya udah Udah ya, ada banyak ya. dari saya ada Sanjay ada ya. Bang Joni, ada Karet, Ada karet juga. Terus dari Fajar Alamsyah 5575. Pertanyaan untuk Pak Andri dan Coach Joni. Apa yang harus dilakukan federasi untuk memperbaiki gap agar kualitas antara skuad AFF dan AFC kemarin bisa sama atau tidak terlalu jauh? Apa yang harus dilakukan federasi nih? Tadi kan apa yang harus dilakukan pemain ya? Sekarang apa yang dilakukan Jelas lah federasi sudah menyiapkan malah dari Pro Futsal League, sekarang ada Pro Futsal League 2. Itu sebenarnya sudah langkah yang sangat bagus yang dilakukan federasi karena banyak pemain-pemain yang kita tidak ketahui ternyata punya potensi luar biasa. Dan tidak terlepas dari itu juga jelas kan federasi sudah menyiapkan under 17, under 19 yang dimana under 16 kemarin juara, under 19 runner up itu kan yang disiapkan federasi agar pemain-pemain timnas itu tidak habis. Kalau Bung Andri gimana? Oke, pertama kita apresiasi dulu ya untuk Federasi Futsal yang kerjanya sangat luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Kita lihat progresnya. Ya tadi di awal sempat saya singgung, tinggal di maintenance nih. Sekarang udah sinergi kata Bang Joni nih. Gimana caranya sinergi ini nggak putus itu? Tadi yang soal pembenahan fasilitas menurut saya itu jadi isu utama. Karena kalau fasilitasnya nggak oke, terlepas dari menunya nanti hampir sama antara tim dan juga sama aja gitu kan. Artinya gimana caranya fasilitas kita tuh naik level berstandar internasional kalau perlu. Karena tadi tim-tim kita mau ke sana, mau bermain di Piala Dunia. Yang berikut menurut saya gimana caranya porsinya futsal itu lebih banyak di highlight. Jadi kedepannya futsal itu bukan lagi, kalau nggak salah ya sekarang tuh masih zamannya bakar-bakar uang lah para pemilik klub. Gimana caranya industrialisasinya futsal hidup gitu. Gimana caranya liga kita itu bisa menghidupkan lah, artinya para pemainnya, siapapun pegiat di dalam itu. Jadi gimana caranya apa yang sedang terjadi di sepak bola itu terjadi juga di futsal kita. Karena di luar-luar kalau menurut saya udah sustain lah. Jadi orang bisa ibaratnya cari makannya di situ. Pemainnya dapat penghasilan yang layak, para staff pelatih itu udah kayak gitu. Sebabnya juga jalan hidup. Jadi misal dari penjualan tiket misalnya, dari merchandise dan kompetisinya sehat gitu. Industri juga nggak bisa ditampik sebagai bahan bakar ya untuk main bagus lagi. Kalau misalkan kita lihat di bola sendiri di Inggris ya, semua ketika match day itu semua kafe itu nobar gitu kan ya. Pada akhirnya itu muter ekonomi mereka juga gitu kan. Dan ini juga momentum futsal di situ kan, karena kan futsal ini kan mungkin lebih deg-degan karena waktunya nggak sampai 90 menit kalau bola kan. Kalau out mati gitu. Jadi bener-bener nggak ada drama-drama kayak lawan Arab nih kalau bola nih, guling-guling gitu kan. Tapi kemarin Thailand juga guling-guling. Tapi kan nggak ngaruh, maksudnya nggak ngaruh ke waktu gitu kan. Nggak ada strategi buang-buang bola asalnya. Di futsal lebih enak gitu kan. Nah, terus pertanyaan berikut ini, sekarang kan timnas besar lagi berjaya nih. Faktor teknisnya tuh apa Bang? Kalau misalkan tadi dari pemainnya it's okay, pemain udah maintain di liga. Kalau dari teknis di luar lapangannya tuh apa yang kira-kira dapat kredit lah dari kenaikan futsal ini? Ya jelas ya kalau pemain-pemain pasti apalagi timnas ya, pasti mereka sudah ada jadi BA di suatu produk segala macam. Oh iya. Kreditnya rata-rata di situ. Ada ini ya, ada
jadi pemain futsal bisa hidup kok. Iya. Banyak yang ini kan, itu juga faktor-faktor yang ya, jadi penyemangat juga untuk pelajar-pelajar kita yang masih di bawah gitu. Kalau dari Mas Andri gimana? Ya, pertama ya kredit positifnya untuk tim kepelatihan timnas dan juga federasi dan juga para pelatih dan juga staf di klub juga. Artinya mereka udah kayak sevisi lah, satu visi untuk ngembangin futsal kita. Tinggal ke depan tadi lagi-lagi gimana cara ini dijaga gitu loh. Jangan sampai kita lagi jatuh cinta sedalam-dalamnya gitu. Tiba-tiba langsung berungkat gitu. Itu yang harus kita jaga itu. Artinya ketika porsi futsal ini kita beri lebih banyak lagi, baik dari segi pemberitaan atau dari segi pantauan kita sebagai penggemar, itu maka futsal itu kita jaga gitu. Tapi ketika futsal yang nggak kita jaga, jadi PR-nya itu kita jaga bersama gitu, nggak hanya soal federasi, tim dari klub ataupun juga dari timnas, kita semua juga punya kewajiban jadi mengingatkan gitu loh. Jadi yang sampai generasi emas ini ya Hilang selesai. gitu hilang yang gitu diperlukan maintenance ya, nggak usah ada copot-copotan gitu. Iya, kalau bisa ya. Jangan ada drama lagi lah, cukup sepak bola aja yang drama. Saya nggak nyebut sepak bola loh. Itu fakta sama. Iya. Nah, kalau bicara kita sepakat lah Pro Futsal League kita membaik. Kira-kira ada kritik nggak? Maksudnya kayak Apalagi deh. kritik yang membangun. Kita juga terkenal nih. Kita kalau di futsal kan pemain asingnya pasti yang pernah main di timnas di negaranya, entah itu U20, U17. Sekelas itu kita hebatnya datangin pemain asing. Beda dengan bola ya. Bola pemain asingnya belum tentu dia pernah main di timnas negara dia. Kira-kira itu sebagus itu tuh futsal kita. Nah, dari Bung Joni, Bung Andri, ada nggak kritik? Apalagi yang kurang deh kayaknya, kurang dipoles. Ya kalau di liga kita yang kurang dipoles ya sebenarnya sudah di jalurnya. Tapi alangkah baiknya kenapa sekarang timnas kita dari segi under 16, under 19, under 24 sampai senior bagus, itu mungkin salah satu tujuan agar investor luar itu melek. Terus investor di dalam negeri juga melek. Karena dengan kompetisi yang bagus, liga yang bagus, tidak menutup kemungkinan investor itu akan datang, baik ke klub ataupun ke timnas. Industrialisasi futsal lah bahasa gitu. Lebih digerakkan lagi ya, lebih di. Kalau dari Mas Andri ini? Saya juga setuju, karena tadi gimana caranya futsal ini itu bisa menghidupi lah semua kalangan, nggak hanya pemain, tim kepelatihan. Artinya futsal ini harus jadi sesuatu yang nggak hanya untuk mencetak pemain ya, tapi ya menghidupkan perekonomian juga ya. Gimana caranya kayak sepak bola aja. Jadi kalau misal liga kita hidup, baik Liga 1, Liga 2-nya, apalagi sekarang kalau kita lihat dari ada nama kompetisi O2SN ya, itu futsal ya, antar sekolah dulu. Jadi benar-benar dari kampung itu sampai kota itu futsal itu ada. Jadi gimana caranya itu jadi sinergi, jadi benar-benar di bawah pantauan lah. Jadi jangan hanya bang data pemainnya ada yang dari di timnas ataupun di federasi, tapi juga soal kompetisinya. Gimana caranya, misal di timur sana ada pemain lahir dari kompetisi anak SD misalnya, kompetisi anak SMP yang potensial bisa diambil untuk ikut TC misalnya untuk under 19, under 17 gitu. Tapi aku punya pertanyaan khusus untuk Coach Joni nih. Sebenarnya ketenanya tadi pemain futsal harus bisa menghidupi. Sekarang udah bisa menghidupi belum? Nah iya. Kalau kita lihat saat ini balik lagi ke beberapa klub ya. Rata-rata grafiknya sudah mulai baik. Membaik ya. Dari PFL 2 sampai Pro Futsal League. Kalau kita lihat industrinya sudah mulai membaik. Karena rata-rata juga sekarang pemain-pemain sudah banyak yang berkeluarga. Tapi kenapa mereka stay di dunia ini? Karena syukur alhamdulillah ya, karena mereka sudah bisa menghidupinya. Apalagi di klub-klub baik klub Jakarta, luar daerah sekarang mereka sudah bisa hidup dari futsal. Tidak menutup kemungkinan 2-3 tahun ke depan semuanya stabil. Kita doakan saja. Ya, karena Semoga ini mumpung masa nggak ada iklan yang masuk kasar gitu ya. Udah lagi membara nih. Lagi momentumnya ini. Lagi momentumnya gitu. Dan juga jangan sampai menghilangkan semangat junior-junior kita, pelajar-pelajar kita gitu, bahwa jadi pemain futsal bisa menghidupi kok, bisa ini kok kan, kayak gitu. Tapi Bung Rifan, aku baca di Okazon katanya ini ya, akan ada turnamen liga futsal tingkat Asia, kayak Liga Champions ya gitu ya. Itu tanggapannya gimana? ya sangat bagus ya, jadinya
persaingan di liga juga, di klub juga jadi bagus ya. Siapapun yang juara mereka mewakili, kan sempat hilang beberapa tahun ke belakang. Juara 1 nggak ikut FC, juara 2 nggak ikut FF antar klub. Tapi digadang-gadangkan yang juara tahun ini ada antar FC nanti, antar klub FC. Semoga aja itu terjadi. Jadinya banyak juga pemain juga terlepas dari uji coba internasional, mereka ada turnamen gitu. Iya. Berarti menjawab harapan tadi ya, makin banyak turnamen-turnamen internasional buat para pemain timnas. Itu. Iya. Kalau dari Bung Andri gimana Bung soal turnamen ini nih? Sepakat sih, artinya nanti teman-teman pemain ini nggak dapat jam terbang di timnas saja, tapi level kompetisi internasional bisa dapat dari jalur klub itu. Jadi artinya ketika nanti, misalnya juara liga, itu udah ada targetnya, next atau musim depan kita main di kompetisi Asia. Ya mirip-mirip ke sepak bola, jadi levelnya naik nih. Terus kalau misalkan kita ngelihat lagi nih, salah satu faktor yang mungkin bikin futsal kita naik itu adalah banyaknya lapangan futsal lah di Indonesia dibanding lapangan sepak bola. Sama kalau misalkan kita ngelihat e-sport kita juga kan berjaya kasarnya di tingkat dunia karena emang kita banyak rental PS. Banyak rental PS di sini. Apakah itu seberpengaruh itu lapangan futsal itu dibanding lapangan sepak? Sangat berpengaruh. Jadinya kebanyakan mohon maaf ya, tidak hampir setiap daerah mempunyai lapangan berstandar ukuran nasional atau internasional. 20 kali 40 itu paling beberapa aja. Tapi kalau setiap kita mau membesarkan dunia futsal, betul tadi kata Profesor Sauto di awal juga kan, apabila nggak usah setiap provinsi lah, nggak usah setiap kota lah, syukur-syukur setiap desa punya lapangan internasional 20 kali 40 sehingga saat mereka masuk ke level berikutnya pasti lapangan yang digunakan 20 kali 40. Jadinya di liga futsal profesionalnya ke timnas yang dipakai ukuran tersebut. Berarti ini nih, ada standarisasi lapangan futsal sampai ke tingkat desa kasar gitu ya? Iya. Jadi lebih enak di situ. Jadi futsal kan nggak terlalu luas lahannya kan? Jadi setiap desa mungkin bisa bangun lapangan futsal, tapi dimohon bikin lapangannya sesuai standar gitu ya bahasanya. Lebih enak. Kalau dari Mas Andri gimana? Ya, sepakat ya, menghidupkan kompetisi dari level yang paling bawah ya, salah satunya dari kampung lah. Karena kita tahu bahwa untuk menghimpun para pemain futsal kan gampang tuh, nggak cari kayak sepak bola kan harus 11 nih. 22. Ini 5 itu bisa satu kampung bisa itu. Artinya kalau itu jalan, karena tadi kompetisi futsal itu jalan ya dari tingkat SD, tingkat SMP, SMA sampai bahkan sampai kampus ya, ada istilahnya kampus league. Ada turnamen. Artinya kompetisi udah ada tuh di setiap jenjang. Tinggal nanti bagaimana semua kompetisi itu bersinergi dan fokus ke pembinaan. Jadi nanti ketika yang jebolannya yang SD nih bisa dipantau nih sama tim SMP. Karena kalau teman-teman penonton juga tahu, kalau ada tim futsal di masing-masing sekolah itu pakai pelatih, ada hire pelatihnya. Artinya secara menu latihannya juga itu udah kebentuk dari sejak mereka gabung di tim futsal. Jadi bergensi sekarang tuh masuk tim futsal. Tadi mungkin ya secara skopnya itu tidak butuh jumlah orangnya banyak, secara manajemennya mungkin nggak terlalu besar gitu. Artinya mereka bisa diatur lah, mereka bisa di-manage dengan baik. Kalau sepak bola mungkin membutuhkan banyak orang tadi yang harus 11 lawan 11. Terus lapangan juga butuh lahan yang lebih besar gitu. Nggak semua desa bisa mungkin ya, apalagi di Jakarta gitu. Jalan aja bisa dibikin bola. Nah, kalau saya mau nanya nih buat Coach Joni, kalau kayak antusiasme penonton kan kalau Pro Futsal kan suka daerah sini, Jogja, Jakarta. Itu bagaimana antusiasme para penonton? Oke, kalau untuk antusias penonton ya jelas kalau kita lihat Pontianak pecah ya. Oh iya, selalu full ya, full house. Luar biasa. Terus kalau di Jakarta UNJ juga pecah. Sekarang rata-rata dimanapun ada liga futsal profesional sudah pecah karena tadi saya lihat olahraga futsal ini sudah olahraga yang enak ditonton gitu. Tidak berkelahi di tribun. Udah dewasa ya. Jadi sekarang kita nonton juga nyaman. Mungkin yang bawa pasangannya, yang bawa keluarga, segala macam. Jadi nonton futsal itu udah se-excited itu, indah. Bukan lagi untuk keperluan olahraga, tapi juga untuk keperluan wisata. Jadi kayak hiburan gitu, hiburan ya. Setiap kita datang ke venue GOR Liga Futsal Profesional, di luar itu udah banyak jajanan. Jadi kalau kita bawa keluarga anak itu enak gitu. Saya kalau nonton juga lagi bikin beritanya, lapangan selalu full.
Terus Andri gimana itu antusiasnya? Iya. Kalau saya lihat sekarang tuh ya, futsal itu sudah ramah lah ke semua kalangan ya. Jadi kalau kita lihat ke stadion ini nggak hanya cowok-cowok misalnya atau kita lihat sekarang banyak anak kecil malah ya, ramah keluarga lah, bahkan di sepak bola hampir sama. Artinya itu sudah di jalan, artinya futsal ini sudah mendapatkan atensi lah dari masyarakat. Tinggal lah tadi, kalau saya sangat mengharapkan sih, jadi kalau sekarang kan misalnya ada di Jakarta, ada Pontianak, menurut saya misalnya ada di Papua, ya dibikin di kota-kota lain, makanya tadi butuh fasilitas yang hampir sama. Jadi ketika bikin di misalnya di Timur, misalnya di Kupang, di Makassar, ataupun di kota-kota lain, itu mereka udah ready semua, karena fasilitas sudah standarnya sama gitu. Jadi animonya nggak hanya di Pontianak saja, nggak hanya di Papua saja, nggak hanya di Jogja, nggak hanya di Jakarta, tapi semua ikut merasakan biar kompetisinya hidup. Biar animo masyarakat itu nggak hanya ada di Jakarta dan di beberapa kota tadi. Karena kalau itu dijaga dengan baik, tadi futsal itu punya potensi yang cukup besar gitu. Kita masuk untuk industrialisasi tadi kita bahas di awal ya. Itu dia. Gitu ya, tujuannya kan di situ juga gitu kan. Tapi kita ngelihat agenda-agenda dari FFI juga lumayan bagus, ada TC. Ini anda juga katanya ada lawan Brazil ya. Betul. Lawan Brazil bagus. Tapi aku mau dari Coach Joni dan Bung Andri kritik untuk FFI deh, apa yang membangun atau apapun itu gitu kan, karena federasi mungkin nonton ini ya gitu kan. Gimana Mas? Ya, untuk membangun saat ini untuk federasi ya jangan pernah lelah, karena kebanyakan saat kita sudah di on the track lelah, rungkat lagi. Jadi saat ini kritiknya ayo federasi kita menunggu timnas ada di Piala Dunia, lelahnya kalian berkah buat kalian. Kita sebagai mensupport masyarakat, mensupport kinerja kalian, respect ya. Kalau dari Mas Andri? Oke, pertama kita apresiasi, sangat-sangat apresiasi untuk tim federasi sekarang. Kembali lagi tadi saya sudah bilang bahwa dijaga momentum sekarang. Kalau kita semua sepakat ini adalah momentum emas, kita punya generasi emas, ya udah kita jaga bersama. Karena nanti ketika generasi emas ini ya gini-gini aja, toh nggak ada hasil ya, maka sama aja. Tapi kalau ini dijaga, jangan hanya timnasnya saja, tapi ekosistemnya dijaga juga. Ekosistem di luar. Jadi ini kan berkesinambungan. Kalau misalnya hanya salah satu bagian aja yang dijaga, ininya nggak dijaga, putus juga nanti setelah generasi emas ini apa? Hilang kan? Artinya gimana cara ini tetap sinergi? Misalnya nanti target terdekat adalah Piala Dunia, atau harapan kita jadi untuk ikut bidding Piala Dunia juga tercapai. Bidding Piala Dunia penting ya. Ya semuanya hal-hal positif itu yang harus kita dapat gitu. Kalaupun nanti nggak dapat ya kita harus sadar juga bahwa kita mungkin lagi dalam proses untuk mencapai futsal yang lebih baik itu. Artinya yang penting sinergi menurut saya. Gimana cara futsal di liga sama timnas itu sejalan aja. Jangan sampai putus gitu. Jangan sampai putus ya, jangan sampai ada drama lagi. Balik lagi. Terus ini ada kita kembali ke netizen nih, komen-komennya lebih baik juga nih. Jadi @user K2R2L, nama susah banget lagi. Gimana penampilan comeback Al-Bagir nih? Nah, itu Ini dia. gimana katanya? Yes. Itu dia yang pengen saya bilang ya. Dengan kembalinya Al-Bagir di skuad FF ini, bukti nyata ya, Al-Bagir belum habis. Al-Bagir belum peluang habis. comeback ya. Jadi untuk kiper-kiper kemarin di Piala Asia bersiap waspada lah. Karena Al-Bagir telah kembali. Hati-hati itu. Halo, ini halo FIFA kalau di kita ya. Al-Bagir comeback. Kalau dari Mas. Ya, saya sepakat. Artinya sekarang ada banyak kiper bagus. Iya. Jadi kemarin ada 2 yang tampil baik dia di Piala Asia, dan sekarang Al-Bagir telah kembali. Artinya Coach Etor semakin pusing nih sekarang. Tapi kembali lagi, siapa yang siap, siapa yang ready, dia akan dipanggil. Itu dia. Jadi ketika nanti yang dipanggil siapapun yang diturunkan, menurut saya timnas kita akan baik-baik saja gitu. Karena mereka udah siap dengan level permainan yang mereka bawa. Gitu. Oke, Al-Bagir is comeback adalah kata-kata hari ini. Karena waktu juga yang memisahkan, tapi sebelum kita berpisah, saya mau closing statement dari Coach Joni dan Bung Andri dulu soal masa depan futsal Indonesia seperti apa. Oke, sebelum kita akhiri, saya cuma mau bilang untuk generasi futsal yang ada di Indonesia, bersiaplah. Karena Coach Hector Soto sudah statement, peluang itu akan datang terhadap orang-orang yang sudah siap. Jadi kalau kalian nggak siap, peluang itu tidak akan datang. Mantap banget, harus siap ya, harus selalu ready. Kalau dari Bung
Oke. Pusing dia. Oke, pertama futsal kita sedang dalam momentum yang sangat positif. Kita semua harus dukung ya. Jangan lagi ada kita menghakimi ataupun pro kontra di luar sana. Kita harus dukung futsal kita sekarang dalam momentum positif. Ada banyak pemain kita yang sangat potensial. Nanti ketika siapapun dipanggil mereka udah siap. Ada banyak agenda lah ke depan, baik itu Piala Dunia salah satunya. Jadi gimana caranya kita berikan dukungan, kita jaga ya futsal kita ini, jaga liganya dan jaga orang-orang yang berkecimpung yang mengurus futsal kita ini. Karena kalau nggak ada drama, saya yakin futsal kita akan maju dan bisa raih tempat di Piala Dunia nanti. Amin. Oh ya, satu lagi. Gimana? Bukan hanya sekedar siap diri ya. Administrasi juga harus disiapkan. Karena gimana peluang itu saat kita tur ke Eropa, trial ke Eropa, paspor bisa harus siap. Karena pengurusan paspor itu nggak cukup dari sebulan. Iya. Jadi kemarin juga statement Coach Sauto berbicara seperti itu. Kalau kalian sudah tidak disiapkan dari sekarang, tiba-tiba peluang itu datang, tiba-tiba keberangkatan gagal gara-gara nggak lengkap administrasinya. Jadi untuk pemain Indonesia, khususnya pemain muda yang sudah disiapkan nanti akan ke Spanyol, Brazil dan lain-lain negara berikutnya. Selain kalian siapkan diri kalian, siapkan juga administrasinya. Itu karena kita view-nya itu ke depan tuh langsung keluar negeri. Yes. Bukan lagi Mindsetnya harus iya, udah kesana. mindsetnya harus udah ke Eropa atau ke liga-liga top Itu di dia. Eropa gitu kan. Jadi bikin paspor, bikin visa segala macam Itu. harus sudah disiapkan dari awal. Gitu. Oke, saudara, nggak keras ini udah 1 jam kita ngomongin futsal dari A sampai Z kan. Iya. Saksikan terus The Daily Buzz Oke Zone setiap Senin sampai Jumat jam 16.00 hanya di official YouTube Oke Zone. Gue Ahmad Mardiansyah, Saya Rifan. kita pamit. Udah. Sini masternya. Lupa lagi. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.